Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan penerapan probabilitas dan statistika dalam olahraga. Next. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Syauqi Maulidi dengan NIM 105, yang kedua Muhammad Firdausi dengan NIM 118, yang ketiga Fadlan Arsy Rahmandika dengan NIM 122, yang keempat Ahmad Faros Farhat ya dengan NIM 145, dan yang terakhir Anandito Wisnu Widya dengan NIM 147. Next. Pendahuluan. Olahraga bukan hanya tentang kekuatan fisik atau keterampilan atletik, tetapi juga melibatkan elemen-elemen matematika seperti probabilitas dan statistika. Probabilitas digunakan untuk memprediksi hasil pertandingan atau kejadian-kejadian penting dalam olahraga, sedangkan statistika digunakan untuk menganalisis kinerja atlet dan tim dalam presentasi dalam tim. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam berbagai cabang di olahraga dan mengapa pemahaman mereka penting bagi penggemar olahraga dan praktisi olahraga profesional. Next. Apa itu probabilitas dan statistika? Yang pertama, probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang berkaitan dengan mengukur kemungkinan atau peluang suatu peristiwa terjadi. Ini adalah alat penting bagi statistik yang membantu kita membuat prediksi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua yaitu statistika, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan analisis, interpretasi, presentasi, dan organisasi data, yaitu yang membantu kita memahami data dan membuat kesimpulan yang informatif dari data tersebut. Dan untuk definisi umumnya, probabilitas dan statistika adalah dua cabang ilmu yang saling melengkapi dan sangat penting dalam analisis data. Probabilitas memberikan kerangka untuk memahami dan mengukur ketidakpastian, sedangkan statistika menyediakan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Next. Baik, selanjutnya di sini ada probabilitas dalam olahraga. Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan kejadian acak. Dalam olahraga, probabilitas sering digunakan untuk memprediksi hasil pertandingan atau kejadian penting lainnya. Contoh penerapan probabilitas dalam olahraga yaitu yang pertama ada probabilitas menang dalam pertandingan olahraga. Probabilitas menang dapat dihitung berdasarkan kinerja sebelumnya, kondisi fisik saat ini, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, dalam pertandingan tenis, probabilitas menang seorang pemain dapat dipengaruhi oleh peringkat dunia, rekor head-to-head, dan kondisi lapangan. Yang kedua, di sini ada probabilitas cedera. Probabilitas cedera dapat dihitung berdasarkan statistik cedera sebelumnya dalam olahraga tertentu. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pelatihan yang mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, di sini ada probabilitas skor. Dalam beberapa olahraga seperti sepak bola, probabilitas skor dapat dihitung berdasarkan rata-rata jumlah gol atau poin yang dicetak oleh tim dalam pertandingan sebelumnya. Yang keempat adalah probabilitas cuaca. Dalam olahraga seperti sepak bola di sini probabilitas cuaca dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Misalnya probabilitas hujan dapat mempengaruhi permainan sepak bola di lapangan terbuka. Dan yang kelima di sini adalah probabilitas performa individu. Probabilitas kinerja individu dalam olahraga seperti atletik atau sepak bola seperti contoh pada sebelumnya dapat dihitung berdasarkan rekor pribadi dan faktor-faktor lain seperti kondisi.
cuaca, dan kelelahan. Dengan memahami probabilitas ini, tim olahraga dan penggemar dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memprediksi hasil yang lebih akurat dalam pertandingan olahraga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, statistika dalam olahraga. Statistika adalah metode matematika yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dan dalam olahraga, statistika digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, ada analisis kinerja. Statistika digunakan untuk menganalisis kinerja atlet atau tim dalam pertandingan. Data seperti jumlah, gol, assist, rebound, atau waktu tempuh dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan suatu tim atau individu. Yang kedua, prediksi hasil pertandingan. Dengan menggunakan data statistik dari pertandingan sebelumnya, statistika dapat digunakan untuk memprediksi hasil pertandingan di masa depan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Statistika membantu pelatih dan manajer tim dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, statistika dapat digunakan untuk menentukan strategi permainan yang optimal atau pemilihan pemain yang tepat untuk pertandingan tertentu. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja. Statistika membantu dalam mengevaluasi kinerja atlet atau tim dari waktu ke waktu. Dengan melihat tren dalam statistik, dapat diidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Kemudian yang kelima, peramalan prestasi masa depan. Dengan menganalisis data statistik untuk meramalkan potensi prestasi atlet atau tim di masa depan. Ini dapat membantu dalam pengembangan program pelatihan yang efektif. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada studi kasus dalam pengimplementasian. Eh, di studi kasus ini adalah contoh simpel dari pertandingan sepak bola yang sering menjadi subjek analisis probabilitas dan statistika karena kompleksitasnya yang melibatkan banyak variabel dalam studi kasus ini. Kita akan melihat bagaimana probabilitas dan statistika dapat diterapkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Untuk contoh pertama yaitu penentuan peluang menang, di mana peluang tim A memenangkan pertandingan melawan tim B dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata gol mereka, di mana rumusnya itu peluang atau rata-rata gol tim A dibagi rata-rata gol tim A ditambah rata-rata gol tim B, di mana peluang tersebut yaitu 1,5 dibagi 1/5 plus 1/2 sama dengan 1,5 per 2/7 sama dengan 0,55 atau 55%. Kemudian ada analisis presentasi tendangan bebas. Di mana seorang pemain sepak bola memiliki presentasi keberhasilan tendangan bebas sebesar 25% jika dia mencetak gol dari tendangan bebasnya dalam 4 dari 10 kesempatan terakhir. Jadi aktualnya presentasi keberhasilan signifikan berapa ke 25%. Untuk rumusnya yaitu presentasi keberhasilan aktual dari 4 gol dalam 10 kesempatan yaitu 4/10 atau 0,4 atau 40% yang berbeda secara signifikan dengan 25%. Kemudian yang terakhir ada prediksi skor pertandingan, di mana prediksi skor performa sebelumnya tim A memiliki rata-rata mencetak 2 gol per pertandingan, sementara tim B memiliki rata-rata kebobolan 1,5 gol pertandingan. Prediksi skor pertandingan antara tim A dan tim B, di mana rumusnya yaitu rata-rata gol tim A dan rata-rata kebobolan tim B sama skor prediksi sama dengan
rata-rata gol tim A dikurangi rata-rata gol tim B, di mana 2 dikurangi 1,5 yaitu sama dengan 0,5 gol, sehingga prediksi skor bisa menjadi 1-0 untuk tim A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam presentasi ini kita telah menjelajahi bagaimana probabilitas dan statistika digunakan dalam konteks olahraga. Khususnya dalam analisis pertandingan sepak bola, probabilitas memainkan peran penting dalam memprediksi hasil pertandingan dan kejadian penting lainnya seperti gol atau cedera. Sementara itu, statistika digunakan untuk menganalisis kinerja atlet dalam tim, memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan, serta meramalkan hasil pertandingan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, tim olahraga dan penggemar dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang permainan. Probabilitas dan statistika bukan hanya relevan dalam olahraga profesional, tapi juga penting dalam olahraga amatir dan rekreasi, membantu meningkatkan pengalaman dan prestasi secara keseluruhan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.